Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Cika Mustami dengan NIM 4342411083. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang relational model, yaitu untuk menyelesaikan tugas tugas minggu keempat dengan mata kuliah pengantar basis data oleh Pak Didinato. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang relational model. Hai, kalau kemarin tentang ER diagram, kalau sekarang tentang relational model, yaitu relational schema. Oke, topik utama model relasional. Pertama, penemu model relasional. Kedua, definisi model relasional. Ketiga, kelebihannya. Keempat, istilah. Kelima, terminologi. Keenam, relational key. Ketujuh, karakteristik relasi. Dan terakhir, menerjemah R diagram menjadi skema relasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama tadi, penemu model relasional. Model data relasional pertama kali dirumuskan dan dimukakan oleh Edgar F. Cote pada 1969. Pada model data relasional, seluruh data diwakili dalam bentuk tuple digabungkan dalam relasi-relasi. Basis data yang diorganisasikan dalam hal model relasi merupakan basis data relasi. Baik, definisinya, pada model relasional, basis data akan disebar atau dipilah-pilah dalam berbagai tabel dua dimensi. Setiap tabel selalu terdiri atas lajur mendatar yang disebut baris data row or record, dan lajur vertikal yang biasa disebut dengan column. Baik, yang kedua, kelebihan model relasional. Model data relasional lebih mudah dimengerti oleh semua kalangan, termasuk dari kalangan non-programmer. Karena bentuk yang simpel dan penjabaran hubungan antar data yang mengambil konsep relasi dalam matematika. Dengan bentuk yang mudah dipahami, programmer dapat dengan mudah melakukan berbagai operasi data, misalnya query, update, edit, ataupun delete. Istilah dalam model relasional. Formal, istilah alternatif 1, istilah alternatif 2. Formal, relasi, tuple, atribut. Istilah alternatif 1, tabel, baris, kolom. Istilah alternatif 2, file, record, field. Ini dia. Relation atau relasi merupakan sebuah tabel yang dengan kolom-kolom dan baris-baris. Relasi ini digambarkan dalam bentuk tabel dua dimensi. Contohnya mengenai informasi pegawai-pegawai yang bekerja di perusahaan ini. Dipresentasikan pada relasi pegawai yang mengandung informasi nomor induk pegawai, nama, alamat, gaji, dan kode divisi tempat pegawai bekerja. Relation schema atau skema relasi adalah nama relasi yang diikuti dengan kumpulan atribut-atribut. Misalnya nih, skema relasi R dinyatakan sebagai R A1, A2, AN, di mana R relasi dan IA. Dan atribut ke I, contoh pegawai, atau NIP, alamat, gaji, kode div, nama. Atribut merupakan kolom dari suatu relasi yang mempunyai nama. Atribut-atribut pada suatu relasi tidak harus tersusun secara khusus. Contohnya nih, pada relasi pegawai mempunyai 5 kolom untuk atribut-atribut. NIP, NIP, nama, alamat, gaji, dan kode div. Tuple merupakan suatu baris dari suatu relasi. Terus itu domain merupakan kumpulan nilai-nilai data yang mungkin untuk suatu atribut dan bersifat otomatis. Contoh, domain dari atribut kode div adalah div 01, div 02, div 03, div 04. Degree of relation, derajat dari suatu relasi, adalah banyaknya atribut pada suatu relasi
relasi pegawai yang mempunyai 5 atribut. Berarti mempunyai derajat 5, di mana setiap tupelnya mempunyai 5 nilai. Relasi dengan satu atribut disebut derajat unary, 2 atribut disebut binary, 3 atribut disebut ternary, selanjutnya disebut n-ary. Cardinality of relation atau kardinalitas dari suatu relasi adalah banyaknya tupel pada suatu relasi. Kardinalitas dari relasi ini dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan yang terjadi pada relasi. Nah, relational database atau database relasional merupakan sekumpulan relasi yang sudah dalam bentuk normal ya. Oke, yang keberapa? Yang ke-6. Karakteristik relasi, yaitu setiap relasi mempunyai nama yang harus berbeda dengan relasi lainnya. Yang kedua, setiap sel dari relation mempunyai hanya satu nilai atau otomik. Otomik yaitu nilai yang tidak bisa pecah, yang tidak bisa pecah menjadi beberapa bagian atau beberapa nilai. Yang ketiga, setiap atribut mempunyai nama yang berbeda. Dan yang keempat, nilai atribut bersifat otomik dan berasal dari domain yang sama. Yang kelima, atribut tidak harus tersusun secara khusus. Dan yang keenam, setiap tupel berbeda dan tidak ada tupel yang rangkap. Dan yang ketujuh, tupel tidak harus tersusun secara khusus. K, relational K, yang pertama adalah super K, suatu kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah tupel di dalam relasi. Kandidat K, atribut di dalam relasi yang biasanya mempunyai nilai unik. Primary K, kandidat K yang dipilih untuk mengidentifikasikan tupel secara unik dan dalam relasi. Alternate K, kandidat K yang tidak dipilih sebagai primary K. Dan foreign K, atribut dengan domain yang sama menjadi kunci utama pada sebuah relasi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.